atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, di mana pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai lemahnya integritas dan etika aparat dengan contoh kasus Ferdy Sambo pada tahun 2022. Sebelum itu, perkenalkan anggota kami. Perkenalkan, saya Nadia sebagai moderator dan teman saya Nurul Mutmainah. Saya Aulia Delia. Saya Muhammad Ali Salakafi. Saya Sila Kirana Putri. Saya Rin Arianti Astuti. Oke, melalui mading ini kami akan menjelaskan fenomena sosialnya, argumentasi sosial, teori penguatan, dampak yang ditimbulkan, serta solusi yang dapat dilakukan agar penegakan hukum menjadi lebih adil dan transparan. Oke, baik, dimulai dari fenomena sosial, di mana poin ini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pada bagian fenomena sosial dijelaskan bahwa penegakan hukum tidak hanya bergantung pada aturan, tetapi juga pada integritas aparat penegak hukum. Seperti dapat kita lihat dalam kasus Ferdy Sambo, muncul dugaan rekayasa kronologi, penghilangan barang bukti, dan upaya menghalangi proses hukum, di mana hal ini menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan. Akibatnya, masyarakat mulai meragukan keadilan hukum karena hukum dianggap bisa dipengaruhi oleh kekuasaan. Setelah mengetahui fenomena sosial, dalam mading kami tentunya kami juga memaparkan mengenai argumentasi sosial, di mana poin ini akan dijelaskan oleh teman saya Nurul Mutmainah. Selanjutnya, argumentasi sosial. Integritas sebagai fondasi penegakan hukum. Integritas merupakan dasar utama dalam menjalankan tugas hukum aparat. Aparat harus jujur, bertanggung jawab, dan bekerja sesuai aturan. Jika integritas lemah, maka hukum dapat dimanipulasi demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Selanjutnya, kedua, lemahnya etika profesional. Etika profesional berarti aparat harus bekerja secara objektif, adil, dan tidak menyalahgunakan jabatan. Dalam kasus ini, pelanggaran etika terlihat dan tindakan yang tidak transparan sehingga proses hukum menjadi tidak adil. Selanjutnya, kekuasaan tanpa integritas. Jabatan tinggi memberikan kewenangan besar, namun tanpa integritas kekuasaan dapat disalahgunakan untuk mengontrol informasi dan memengaruhi proses hukum. Karena itu, integritas harus menjadi pengendali utama dalam penggunaan kekuasaan. Terakhir, lemahnya pengawasan dan budaya institusi. Pengawasan yang lemah membuat pelanggaran lebih mudah terjadi. Selain itu, budaya organisasi yang tidak sehat juga dapat memuat penyimpangan dan dianggap biasa. Akibatnya, pelanggaran bisa melibatkan lebih banyak pihak dalam satu institusi. Oke, selanjutnya yaitu teori penguatan, di mana poin ini akan dijelaskan oleh Rin Arianti Astuti. Yang keempat adalah teori penguatan. Teori integrasi Step L. Chapter. Teori ini menjelaskan bahwa integrasi adalah kesesuaian antara nilai, moral, ucapan, dan tindakan. Artinya, seseorang harus bertindak sesuai dengan prinsip yang benar, bukan demi kepentingan pribadi. Yang kedua, teori penyalahgunaan kekuasaan atau Lord Action. Lord Action menyatakan bahwa kekuasaan yang besar cenderung disalahgunakan jika tidak diawasi. Kasus ini menunjukkan bahwa tanpa kontrol yang baik, kekuasaan dapat memengaruhi jalannya hukum. Yang selanjutnya adalah good governance. Teori good governance menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum. Jika prinsip ini diterapkan, maka peluang terjadinya penyimpangan akan semakin besar. Teori budaya organisasi Edgar Haschen. Budaya organisasi memengaruhi perilaku anggota di dalam institusi. Jika budaya organisasi tidak menanamkan kejujuran dan tanggung jawab, maka pelanggaran etika dapat terus terjadi. Selanjutnya yaitu adalah dampak dari kasus Ferdy Sambo, di mana poin ini akan dijelaskan oleh Sheila Kirania Putri. Selanjutnya adalah dampak.
Kasus ini memberikan beberapa dampak besar bagi masyarakat dan institusi hukum. Pertama, menurunnya kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Kedua, adalah terganggunya keadilan hukum karena proses hukum yang dianggap tidak objektif. Dan yang ketiga adalah rusaknya citra institusi kepolisian di mata masyarakat. Selain itu, masyarakat juga merasa tidak aman dan khawatir hukum tidak ditegakkan secara adil. Jika tidak ada alasan sanksi yang tegas, kasus seperti ini dapat terulang kembali. Setelah mengetahui dampak dari kasus Ferdy Sambo, tentunya ada pun solusi yang dimana kali ini akan dijelaskan oleh Aulia Adelia. Nah, selanjutnya ada solusi. Solusi yang pertama, menguatkan integritas aparat. Integritas dapat diperkuat melalui pendidikan moral, pelatihan etika, dan pemahaman rasa tanggung jawab sejak awal. Solusi yang kedua, penegakan kode etik dan sanksi tegas. Setiap pelanggaran harus diberikan sanksi secara adil tanpa memandang jabatan agar tercipta efek jera. Solusi yang ketiga, peningkatan pengawasan. Pengawasan internal maupun eksternal perlu diperkuat agar setiap tindakan aparat lebih transparan dan akuntabel. Solusi yang keempat, reformasi budaya institusi. Institusi perlu membangun budaya kerja yang menjunjung kejujuran, profesionalisme, dan tidak melindung pelanggaran. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan, dan poin ini akan dijelaskan oleh Muhammad Adiarsa Al-Kafi. Baik, sebagai penutup presentasi, kesimpulannya, lemahnya integritas dan etika aparat dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Karena itu, diperlukan integritas yang kuat, pengawasan yang baik, serta penegakan hukum yang transparan agar keadilan dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Oke baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.